Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kesepakatan kontrak perkuliahan. Pertama, mulai dari kehadiran, sistem perkuliahan, dan sistem penilaian. Pertemuan kedua, kita akan membahas ulumul hadis, pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, dan pada zaman tabi'in. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas kedudukan hadis, mulai dari hadis sebagai sumber hukum dan hubungannya dengan Al-Quran. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas klasifikasi hadis, mulai dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pada pertemuan keenam, kita akan membahas unsur-unsur hadis, mulai dari pengertian sanad, matan, dan perawi hadis. Dan pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas kritik sanad dan matan, mulai dari sanad yang bersambung, keadilan beriwayat, bebas dari cacat, kuat ingatannya. Dan pertemuan ke-8 kita akan mengadakan UTS. Pada sesi ini, mahasiswa dibentuk 2 kelompok. Dari masing-masing kelompok akan diberikan 1 hadis untuk dianalisis mata rantai periwayatannya oleh masing-masing kelompok. Hasil analisis dikumpulkan berbentuk paper tulis tangan. Kemudian, pertemuan ke-9 kita akan membahas manfaat mempelajari ilmu hadis. Antara lain, 1. Memahami kualitas dan kuantitas hadis. Yang kedua, hadis sebagai pegangan untuk diamalkan. Kemudian, pada pertemuan ke-10 kita akan membahas kredibilitas perawi. Dalam sesi ini, kelas akan dibentuk 2 kelompok dan dosen akan memberikan 1 contoh hadis. 2 kelompok akan berperan, 1 sebagai kelompok yang pro dan satunya lagi sebagai kelompok yang kontra atas 1 hadis yang akan didiskusikan. Hasil diskusi dikumpulkan berbentuk paper tulis tangan. Pada pertemuan ke-11 sampai 15, kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan diberi judul untuk membuat makalah, yaitu 1. Periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Yang kedua, tingkat hadis berdasarkan periwayatannya. 3. Awal mula terjadinya pemalsuan hadis. 4. Tokoh-tokoh terkenal ilmu hadis. Dan 5. Analisis hadis sebagai upaya menjaga ajaran Islam. Setiap pertemuan, mahasiswa akan mempresentasikan makalah yang dibuat secara kelompok dan kelompok lain akan berperan sebagai observer. Kelompok lain akan mengamati dan mencatat materi presentasi dari kelompok lain untuk dikumpulkan. Pertemuan ke-16 kita akan mengadakan UAS, di mana UAS ini mahasiswa diberi tugas sebagai bentuk evaluasi selama 14 pertemuan yang berbentuk tulis tangan dengan sistem tertutup. Itulah kira-kira materi yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kiranya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.